What's poppin guys, selamat datang lagi di channel Satria Yudhistira. Oke, di kesempatan kali ini gua bakal ngelakuin paranormal experience yang dimana gua sempat ngepost di Instagram. Jadi buat teman-teman yang belum follow Instagram gua itu @satriayudhistira18 dan kalian bisa follow di situ cuy. Dan ini adalah merupakan paranormal experience yang gua lakuin pertama kalinya. Jadi buat teman-teman yang ingin mengirimkan cerita horor ataupun ada kejadian-kejadian horor yang pernah terjadi di hidup kalian, ya di sini gua bakal menceritakan. Di episode pertama ini gua bakal menceritakan tentang tema hantu wanita beli bakso. Jadi ini merupakan kayak kisah nyata dan di sini gua mengambil ceritanya itu di satu website. Jadi buat teman-teman yang mau baca websitenya itu ada di deskripsi coy. Oke teman-teman, langsung aja di sini kita ngelakuin paranormal experience, yaitu bercerita tentang wanita pembeli bakso. Jadi awal cerita itu ada yang bernama Supeno. Supeno ini merupakan penjual bakso yang sudah berjualan sekitar 10 tahun. Pada suatu malam, tepatnya 5 tahun yang lalu, dia seperti biasa menjual bakso di malam Jumat Kliwon. Ini kejadiannya malam Jumat Kliwon nih guys ya. Jadi malam Jumat Kliwon seperti biasa dia menjual bakso, dan pada saat sekitar pukul kayak sudah malam gitu, selesai maghrib dan sampai jam 9 merasa warungnya sepi gitu. Jadi seperti biasa kalau kalian lihat sendiri, penjual bakso itu kan biasanya buka itu jam 4. Biasanya kayak tempat nongkrongannya gitu, dia buka jam 4 dan biasanya sampai jam 11 12-an ya, seperti itu cuy. Dan biasanya kalau rame seperti itu di pangkalannya sendiri. Dan ada di suatu malam dia bertemu, yaitu Jumat Kliwon. Pada saat itu warungnya bisa dibilang sangat sepi, bahkan dia hanya bisa menjual 10 porsi bakso. Nah, dalam pikirannya ya udah deh, seperti biasa kalau sepi dia ngelakuin yaitu keliling dengan cara berkeliling. Hal ini bisa dilakukan sangat-sangat efektif karena bisa dibilang kayak berkeliling itu bisa mencari para pelanggan yang biasanya kan kalau malam Jumat itu kan biasanya orang-orang pada cari makan, lapar, habis biasanya kayak ngaji segala macam dan sebagainya. Nah, pada saat itu pukul jam 9 malam, Pak Supeno ini dia ketemu oleh 2 jalur. Jadi ada pertigaan gitu antara jalur kanan dan jalur kiri. Dan seperti biasa ya, kalau kalian manusia, kalian pastinya bakal memilih jalur kanan dong, karena seperti biasa jalur kanan itu kan tempatnya lebih aman biasanya. Kalau di sebelah kiri biasanya kayak ada begal segala macam. Ya insting aja ya. Secara insting. Ketika ia melewati belok kanan tersebut, setelah seling 2 rumah, kan saat belok kanan dia menemukan 2 rumah tuh. Setelah melewati 2 rumah, ada yang manggil. Dari rumah ketiga ini memanggil sesosok perempuan. Jadi perempuan ini keluar dari rumahnya memanggil sang tukang bakso Pak Supeno ini. Ketika dipanggil, "Pak, baksonya 1 porsi ya, makan di sini." Secara hati dong, Pak Supeno merasa senang seketika, langsung tanpa berpikiran hal-hal yang negatif, lalu dia membuatkan bakso, 1 porsi bakso. Lalu segera pas waktu itu setelah memanggil Pak Supeno ini, tukang bakso ini, perempuan tersebut lalu masuk ke dalam rumahnya. Lalu Pak Supeno membuat 1 porsi bakso seperti biasa. Lalu setelah selesai menyiapkan bakso, dia mengantarkan ke rumah tersebut. Yang tepatnya wanita tersebut memanggil Pak Supeno ini. Nah, setelah seperti itu, Pak Supeno pun mengantar bakso ke rumah tersebut. Tanpa disadari, Pak Supeno pun bingung karena di rumah tersebut itu secara logika kan kalau sudah malam kan pagar itu kan di rumah orang kan pastinya udah ketutup. Nah, ini ketika dia masuk, pagar yang dia ingin masuk itu lagi tertutup dan itu lagi di slop. Kayak kalau kalian tahu gang-gang
dibuka untuk kunci pagar kan agak dibuka kayak keras gitu kan, harus ditarik gitu, ditarik. Biasanya kalau kalian bisa lihat ada kayak kunci yang biasanya menggantung di tempat gagangnya itu secara tanpa dipikir panjang. Lalu si Pak Supeno membuka pintu tersebut dan mengantarkan ke dalam rumah tersebut. Dan dia sempat mengetok pintu, tok tok tok, permisi mbak, ini baksonya sudah selesai. Gak ada jawaban dong dari rumah. Untuk kedua kalinya dia lebih keras nih, tok 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 tok, mbak, ini baksonya sudah saya siapkan nih. Dengan nada yang keras, akhirnya pun ada suara langkah dari rumah tersebut. Tek tek tek, dibuka dong pintunya. Muncullah sesosok perempuan. Ternyata itu merupakan orang yang punya rumah. Dibuka dong, set. Oh iya pak, ada apa? Ini mbak, tadi ada ibu-ibu yang memesan bakso dari rumah ini. Hah? Ibu-ibu? Pak, di rumah ini yang ada hanya saya, ya bisa dibilang istri dari suami saya, lalu anak saya. Jadi di rumah itu ada 3 orang, ya keluarga kecil gitu. Hah? Terus yang memesan bakso ini siapa dong? Ya nggak tahu pak, saya juga baru tahu. Alhasil pun saat mereka lagi berdebat, datanglah suami dari perempuan yang punya rumah ini. Datang, set, menghampiri. Ini kok ada apa ya ribut-ribut? Lalu si Pak Supeno itu pun menceritakan kejadian sebelumnya. Kalau ada yang memesan bakso sesosok ibu-ibu. Ini mbak, ini pak, ada yang memesan bakso dari rumah ini, ibu-ibu. Lalu si bapak ini pun bilang, oh ya udah, kalau gitu biar saya aja yang mengambil baksonya. Itu pun harus diributin. Ya udah dong, karena ngerasa kasihan, dibeli dong baksonya. Si bapak ini pun bilang, oh ya tambah lagi dong 1 mangkok untuk istri saya. Mungkin anaknya sudah tidur, jadi nggak pesan untuk anaknya juga. Setelah si Supeno ini mengantar bakso yang satunya pun, si bapak ini menghampiri untuk taruh kursi untuk menunggu. Ya udah deh, karena bapak ada tempat duduk nih, saya kasih tempat duduk. Udah, tunggu dari situ beberapa menit. Udah dong. Nah, dikembalikan piring yang tadi udah dipakai untuk makan baksonya. Si bapak menceritakan, Pak, emang bener ya ada yang memesan bakso ini? Ya pak, bener sekali. Lalu bapak ini menceritakan hal yang sebenarnya terjadi. Itu sudah hal yang terbiasa di sini. Karena kenapa? Karena menurut warga di sini, di rumah ini tuh udah sering kayak ada, dulu itu ada sebuah keluarga yang menempati tempat ini, lalu kayak bisa dibilang ada kejadian perampokan dan sampai menewaskan satu keluarga tersebut. Nah, yang perempuan, yang ibu ini masih bisa dibilang kayak meneror tempat tersebut. Dan si pemilik rumah pun, yang pemilik rumah sekarang yang tadi itu bapak tersebut, dia tidak pernah melihat hal-hal seperti itu, alhamdulillahnya ya. Karena kalau ngeliat juga parah sih, kayak mengganggu gitu, kayak nggak enak aja gitu loh. Bapak itu menceritakan kepada tukang bakso tersebut, Pak Supeno itu, dia pun Pak Supeno pun agak merinding. Aduh, gua melihat kejadian seperti ini, kayak perempuan berjubah warna putih, rambut panjang gitu, rambut yang sangat panjang, memesan baksonya dia. Alhasil, ya udah pak, nggak usah ditakuti, itu sudah hal biasa. Langsung dikasih uang dong ke tukang baksonya. Ya udah, si bapak Supeno pun segera meninggalkan tempat tersebut. Ya, itu aja. Mungkin itu merupakan kejadian yang bisa dibilang sangat mengerikan bagi penjual bakso. Nah, jadi buat teman-teman nih yang merasa kayak kalian pernah langganan bakso keliling seperti biasa. Kalau di kampung gua itu, kayak di daerah gua itu, kayak penjual baksonya tuh kayak ting 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 ting, itu mangkoknya itu di apa ya, dipukul pakai sendok tuh biasa, atau pakai garpu, pakai ke mangkoknya, ting ting, jadi suaranya tuh ting 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 ting. Nah, seperti itu. Jadi coba deh kalian tanya
ke penjual bakso langganan kalian yang biasa keliling, ataupun satpam di komplek kalian. Kalian tanya coba, karena mereka pasti ngerasain pernah kejadian-kejadian aneh gitu. Kalau kalian sudah nanya, coba deh kalian kirim cerita horor ataupun kalian punya video, foto segala macam, kalian bisa kirim ke email di bawah. Dan ya itu aja untuk cerita kali ini. Dan maaf banget misalnya kalau cerita gua agak bisa dibilang kayak kaku begitu karena bisa ini merupakan paranormal experience yang pertama yang gua lakuin gitu. Jadi ya kalau kalian suka seperti biasa kalian bisa like di bawah, dan seperti biasa kalian bisa subscribe di bawah, berlangganan itu semuanya gratis cuy. Kalian komentar juga dan share ke teman-teman kalian kalau kalian suka dengan cerita horor-horor seperti ini. Mungkin gua kayak ngelakuin paranormal itu seminggu 2 kali ataupun sekali, karena mungkin malam Jumat gua wajib bakal mengupload video horor. Gua punya ada pengalaman horor yang benar-benar creepy gitu. Kalau kalian tahu ya kalian ntar gua kasih lihat videonya seperti apa. So, thank you banget yang sudah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat malam Jumat. Goodbye kan kawan. Bye bye.